Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam damai Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita semua. Semoga kita semua hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Saudara-saudari, kita berjumpa kembali dalam renungan harian Santapan Jiwaku. Dan hari ini kita kembali diundang untuk mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan sapaan Tuhan. Dan kita mencoba untuk merenungkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan semoga firman Tuhan akan menjadi satu santapan jiwa kita, santapan kehidupan kita yang memberikan kekuatan, kelegaan, kebahagiaan dalam hidup kita. Hari ini kita akan merenungkan Injil Matius bab 12 ayat 38 sampai 42. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa, beberapa ahli Taurat dan orang Farisi berkata kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Jawab Yesus kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian pula anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus. Dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Yunus. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan akan bangkit bersama angkatan ini, dan ia akan menghukumnya juga. Sebab ratu itu datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo. Dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Salomo." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, siapa yang tidak tahu tentang Salomo? Ia adalah seseorang yang dipenuhi dengan kebijaksanaan Allah. Ia memimpin rakyatnya dengan pikiran-pikiran yang bijak. Ia mengadili sesuatu masalah dengan bijak. Siapa yang tidak mengenal Yunus yang telah memberitakan tentang pertobatan, yang telah tinggal di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Cerita ini harus menjadi satu cerita bagi kehidupan kita. Dari cerita Salomo dan Yunus, sesungguhnya kedua figur ini adalah gambaran akan Allah yang ada dalam diri Yesus. Bahwa Yesus adalah kesempurnaan dari kebijaksanaan Salomo. Yesus adalah Allah yang datang menyempurnakan pewartaan para nabi. Kita tahu ketika Yesus berjalan dalam karya-karya pewartaannya, ia selalu menyerukan tentang pertobatan. Dalam setiap pewartaan, ia selalu mengingatkan agar iman kita harus terus mengarah kepada Allah.
Dengan mengarahkan pandangan hidup kita kepada Allah, kita akan mengenal Allah. Allah yang maha baik, Allah yang maha murah, Allah yang maha cinta, Allah yang maha kuasa. Pengenalan Allah yang benar akan membuka hati, pikiran, jiwa kita, membuka hidup kita untuk mencintai Allah dan memiliki Allah seutuhnya. Persoalan akan muncul ketika orang tidak mau mengenal Allah, tidak mau membuka diri kepada kehadiran dan kedatangan Allah. Itulah gambaran orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka menutup terhadap segala pemberitaan, pewartaan, dan karya-karya Yesus. Mereka tidak mau mengakui akan keagungan Allah dalam diri Yesus dan setiap peristiwa-peristiwa yang telah dilakukan oleh Yesus. Penyembuhan, mujizat, dan begitu banyak. Dan hari ini mereka meminta tanda. Saudara-saudari, apakah kita juga meminta tanda dari Yesus? Yesus adalah tanda keselamatan. Ia meninggalkan kepada kita bagaimana keselamatan itu bisa kita dapat kalau kita benar-benar mengenal Yesus dan menjadi miliknya. Sakramen yang kita miliki adalah tanda kehadiran Allah yang ingin menguduskan kita. Gereja adalah sakramen keselamatan. Gereja memanggil kita untuk datang, untuk bersatu dengan Allah. Oleh karena itu saudara-saudari, kita harus mengenal Allah. Kita harus mengenal seluruh apa yang Allah inginkan di dalam hidup kita. Salib Kristus membuktikan kepada kita bahwa ini adalah tanda keselamatan yang Allah berikan kepada kita. Ia setia kepada kita. Maka apa yang menjadi permintaan Tuhan hari ini? Kesetiaan untuk datang, kesetiaan untuk berjalan, kesetiaan untuk bersamanya. Kesetiaan untuk patuh kepada setiap perintahnya. Semoga panggilan Tuhan hari ini akan membawa kita kepada pengenalan yang benar dan yang baik tentang siapakah Allah yang kita imani, agar kita semakin setia untuk berjalan di jalan Tuhan. Tuhan selalu memberkati kita.